Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nesya Dinsi Pratiwi dengan NPM 251000077. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan atau menjelaskan mengenai reformasi dan penegakan hak asasi manusia. Reformasi di Indonesia tidak hanya terjadi pada perubahan politik, akan tetapi terjadi pada perubahan bagaimana cara pemerintah itu memperlakukan rakyatnya itu sendiri. Sebelum era reformasi, banyak sekali suara masyarakat dibatasi. Kritik terhadap pemerintah itu dianggap ancaman, dan pelanggaran hak asasi manusia sering tidak ditangani secara adil. Reformasi 1998 menjadi titik balik penting ketika masyarakat menuntut pemerintahan yang lebih terbuka, jujur, dan menghargai harkat masyarakat. Setelah reformasi, penegakan hak asasi manusia di Indonesia dibangun dengan lebih serius. Negara memperkuat lembaga seperti Komnas HAM untuk memastikan bahwasanya setiap orang bisa menyampaikan keluhan ketika haknya dilanggar. Selain itu, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul mulai mendapat ruang yang lebih luas. Pemerintah juga didorong untuk menjalankan hukum secara transparan dan tidak diskriminatif, sehingga setiap warga bisa merasakan keadilan yang sama. Penegakan hak asasi manusia ini menjadi pengingat bahwa negara harus hadir untuk melindungi warganya. Namun, perjalanan penegakan hak asasi manusia setelah reformasi tidak selalu mulus. Masih banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, seperti penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di masa lalu yang belum tuntas, praktik kekerasan aparat di lapangan, muncul juga tantangan baru seperti penyebaran ujaran kebencian, doxing, hingga pembatasan kebebasan berekspresi dengan alasan keamanan. Semua ini menunjukkan bahwasanya meskipun perubahan besar sudah terjadi, pekerjaan rumah dalam pelanggaran hak asasi manusia ini masih sangat panjang. Karena itu, reformasi tidak boleh berhenti pada perubahan aturan saja, tetapi harus terus hidup dalam praktik. Masyarakat perlu diberi ruang untuk mengawasi pemerintah, sementara negara wajib menjamin setiap orang diperlakukan secara adil tanpa melihat latar belakang agama, suku, atau pandangan politik. Dengan cara inilah cita-cita reformasi, yaitu negara demokratis, manusiawi, dan menghargai martabat setiap warganya bisa benar-benar terwujud. Selain itu juga, reformasi juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia ini. Jika dulu banyak orang yang takut sekali untuk bersuara, takut sekali untuk berpendapat, kini masyarakat lebih berani menyampaikan pendapatnya, mengkritik kebijakan pemerintah, dan menuntut transparansi dari pemerintah. Peran media sosial semakin memperluas ruang bagi masyarakat untuk mengawasi pemerintah yang menyuarakan isu-isu ketidakadilan. Di sisi lain, hal ini juga dapat menuntut negara untuk lebih bijak dalam menyikapi kritik serta memastikan kebijakan yang diambil tidak membatasi kebebasan warga negara. Pendidikan tentang hak asasi manusia ini juga mulai diperkuat di sekolah, di kampus, dan berbagai lembaga masyarakat. Tujuannya yaitu agar generasi muda memahami bahwa hak asasi ini bukan hanya milik mereka sendiri, akan tetapi juga orang lain di sekitar mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.